Kemudian sekarang ditambah surat Al-A'raf ayat 172. Ini ada 7-nya. 172. Isinya apa? Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafin. Ini ayat bagus sekali, dalam buku-buku akidah dibahas secara panjang lebar. Tafsir satu ayat ini bisa satu buku ya. Yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah ya. Tuhanmu mengambil sumpah dari Bani Adam. Kita ini Bani Adam pernah diambil sumpah. Itulah yang maknanya wa'dun wa'adun. Kita ini pernah berjanji kepada Allah, pernah bersumpah, pernah membuat surat pernyataan. Mahasiswa ada yang pernah buat surat pernyataan enggak? Saya menyatakan tidak akan melanggar, tidak akan mengulangi perbuatan keluar komplek. Nanti kalau saya melanggar siap digundul, siap dikeluarkan, siap bayar denda. Kita juga pernah membuat surat pernyataan para hadirin. Kapan? Ketika kita masih dalam sulbi Bani Adam. Mana sulbi? Sulbi itu punggung. Sini. Makanya keturunan kita itu ada di punggung. Jagalah punggung kita. Disinilah nanti sumber keturunan kita, air mani dari sini. Bainis sulbi wat taraib, antara sulbinya laki-laki dan taraibnya perempuan. Taraib itu kata ahli tafsir dadanya perempuan. Antara sulbinya laki-laki itulah nanti keluar keturunan ya. Maka di sini disebutkan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah dari anak Adam ketika mereka dalam sulbi. Jadi kita belum berbentuk manusia, masih berbentuk awang-awang, apa ya, bayang-bayang. Jadi dulu para hadirin rahimakumullah ceritanya, ini cerita dikit ya supaya nggak ngantuk karena sudah mulai pada ngantuk. Sudah tanggal 14 itu semakin berat. Cerita dikit. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu diusap punggung Nabi Adam. Ya, diusap 2 kali. Allah mengusapnya sekali, ditaruh sebelah kanan. Ini anak-anak Adam yang akan masuk surga sudah dihitung oleh Allah dan sudah ada jumlahnya. Ini ahli surga semuanya. Wala ubali, saya tidak ada urusan kata Allah. Di dalamnya ada nama siapa-siapa aja. Coba lihat daftar namanya. Ada nggak nama-nama bapak-bapak dan mahasiswa? Coba dilihat daftarnya. Ini ahli surga, nggak bisa diganggu gugat. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam yang kedua, ditaruh sebelah kiri. Ini ahli neraka. Wala ubali, tidak ada urusan ada namanya siapa juga nggak tahu di situ. Maksudnya nggak ada urusan di situ ada namanya siapa aja. Maka kita harus hati-hati. Apakah nama kita ada di bagian kedua yang ahli neraka? Naudzubillah min dzalik. Ustadz, bagaimana tahunya? Bagaimana cara kita tahu? Kita nggak tahu. Kita nggak dijamin masuk surga para hadirin. Oleh karena itu kita ada kajian banyak jalan menuju surga supaya tahu jalan menuju surga. Tapi nggak usah khawatir karena ahli surga dan ahli neraka itu ada tandanya. Tanda ahli surga itu sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Islam dan ikut kajian sampai sorok. Tidak apa-apa ngantuk-ngantuk dikit, yang penting ahli surga. Nah, misalnya gitu. Tanda, ini baru tanda ya, belum tentu. Kayak mendung, wah hujan, belum tentu. Jadi ada indikasi orang ini akan menjadi ahli surga. Indikasinya amalan perbuatan. Kan ada sebagian orang beramal selama hidupnya dengan amalan ahli surga. Maksudnya dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu bahwa orang ini beramal dengan amalan ahli surga, tanda-tanda ahli surga. Sampai
antara dia dan surga ya, itu tinggal sejengkal. Tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Selama hidupnya ahli surga, tapi di akhir hidupnya dia ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada itu, contoh-contohnya banyak. Kemudian ada sebagian orang yang selama hidupnya beramal dengan ahli neraka, sampai neraka dengan dia tinggal sejengkal. Tiba-tiba dia beramal dengan ahli surga, maka dia masuk surga. Dan banyak contoh-contohnya. Ya, selama hidupnya orang jahat, orang kafir, tapi sebelum sakaratul maut dia taubat. Seperti siapa? Seperti anak Yahudi yang diislamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggalnya husnul khatimah, seperti preman yang membunuh 99 orang, kemudian di akhir hidupnya dia membunuh 100 orang dan ketemu dengan salah seorang ustadz, ya, salah seorang alim, kemudian dia taubat, kemudian meninggal dunia dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Kalau contoh orang yang beramal ahli surga kemudian terakhirnya masuk ahli neraka adalah ulama Bani Israil yang sangat terkenal. Di akhir hidupnya dia berzina, dia membunuh, dan dia syirik, ya. Itu pada zaman sebelum Islam, pada zaman Bani Israil. Dan banyak sekali contoh-contoh. Jadi indikasi kita ini insya Allah ahli surga adalah amalan kita. Sampai sekarang masih di masjid, insya Allah ini ahli surga, ini ahli surga. Jadi itu para rahimakumullah. Makanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengusap Nabi Adam, setengahnya ahli surga, setengahnya ahli neraka.